warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih Bu Haja Eli dan Ibu Saimah yang senantiasa mendampingi saya dan keluarga di tengah kesibukan beliau, bahkan beliau akan pulang ke Pekanbaru. Beliau menyisakan waktunya untuk saya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau. Itu juga dengan Saudara Rahmat Riyadi, managing partner di kantor saya, juga di tengah kesibukan yang ada juga kami masih bisa bersama. Saudara Aufar Al-Wafi, Pak Abdul Hadi, ini juga Pak Abdul Hadi yang juga tetap bersama saya mensupport. Saudara Rahmat Rizki juga. Kebetulan ini ada ponakan saya, Saudara Raffi, yang juga Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara semester akhir. Saudara semua, saya informasikan tadi telah berlangsung pemeriksaan sidang etik terhadap saya, dimulai pukul setengah tiga, dan baru selesai kira-kira 10 menit yang lalu. Saya diperintahkan untuk menunggu hasil dari sidang etik. Dan posisi saat ini, setelah saya diperiksa secara etik, juga sedang diperiksa Ketua Tim Ranlofong di kantor di PN Jakarta Utara, Adinda, Saudara Lecumanan SMA. Setelah itu nanti akan dilakukan putusan, diambil putusan oleh Dewan Etik, dihadiri oleh Ketua Umum Bapak Zeprin Kadung SMA, Dr. dihadiri oleh Sekjen Pak Adi Dermawan Dipak Suma SMH, dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Bapak Sylvester Matutina, yang kita tahu semua kiprah beliau, yang dihadiri oleh Dewan Pengawas, dalam hal ini Dewan Etik juga oleh Bapak Irjen Pol, Pak apa tadi? Irjen Pak Jenderal Bintang 2 tadi, dan dihadiri juga oleh Wakil Ketua Umum dan pengurus yang lain. Saya diperiksa secara detail. Izin Pak, siap. Semuanya saya sudah uraikan, data-data, fakta-fakta, terutama yang berkaitan dengan persidangan. Dan saya juga menyampaikan tentang dibekukannya berita acara sumpah terhadap saya. Walaupun dalam terminologi bahasa Indonesia, sumpah itu artinya tidak aktif dan dapat diaktifkan kembali. Dan dalam klausul hukum yang kita pahami, belum ada aturan yang menyebut dan atau mengatur bahwa pengadilan tinggi dapat membekukan dan atau mencabut sumpah seorang advokat. Dan itu juga dipertegas oleh Pak Oto Hasibuan, jangankan untuk membekukan dan atau mencabut, untuk mengawasi advokat pun pengadilan tinggi tidak berwenang. Maka dikembalikan kepada organisasi advokat. Saya ingatkan teman-teman semua supaya tidak salah dalam menafsir preskon yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam preskon dimaksud disebutkan bahwa saya dibekukan berita acara sumpah dan diberitahukan kepada seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya diketahui bahwa saya dibekukan. Dan kalau ada persidangan, maka bisa jadi ya saya tidak diizinkan. Itu poinnya. Jadi yang namanya pendampingan klien di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, dan atau dan dalam rangka pembelaan hukum non litigasi, gitu Mbak ya, itu masih bisa saya lakukan.
Adapun tentang berita acara sumpah saya di pengadilan itu pun masih debatable. Dan itulah nanti yang saya mohonkan kepada organisasi untuk menyikapinya. Karena ini jelas menurut saya adalah satu sikap yang menurut saya perlu dikoreksi. Tapi yang poin satu saya ingatkan teman-teman bahwa saya tidak benar kalau diberitahu melepas tugas profesi saya, itu tidak ada. Profesi advokat itu bukan digugurkan dari saya. Nah, mudah-mudahan nanti sidang etik itu tidak menghukum saya berat, itu doa saya. Dan mudah-mudahan organisasi bisa melihat ini secara jernih dan secara terang benderang. Jadi kita tunggu nanti mereka selesai sidang etik, nanti akan dipanggil media semua dan saya akan dipanggil bersama Pak Lecumanan untuk kita dengar. Satu yang saya tegaskan kembali, saya akan patuh dan tunduk pada putusan apapun yang diambil oleh Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, pengurus DPN, jajaran seluruhnya terhadap saya. Apapun yang diputuskan saya akan ikut terkait dengan kejadian dugaan sedikit, saya sebutnya sedikit, keributan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Begitu. Cukup ya? Tinggal kita tunggu ya. Ada pertanyaan? Oke, selama di dalam apa aja Bang yang dipaparkan atau dipertanyakan? Ya, tentulah yang dipertanyakan itu tentang kenapa terjadi ada keributan. Nah, saya ini merasa berdosa kepada seluruh tim hukum saya, terutama saudara Firdaus. Walaupun itu tindakan yang dilakukan oleh saudara Firdaus, tetapi itu tentu akibat dari sikap tersebut merugikan beliau. Dan saya sangat prihatin dengan kejadian itu. Dan tentulah saya sebagai seorang terdakwa di situ, bukan sebagai orang yang sedang beracara, nanti biar dianalisa oleh DPN, maka saya tidak bisa mengontrol secara langsung karena dia juga spontanitas. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan video yang viral, saya megang meja, terus saya sebut koruptor, saya sebut, Anda harus tahu ya bahwa lembaga penegak hukum termasuk hakim, jaksa, pengacara, polisi juga banyak oknumnya yang koruptor. Nah, jadi poin yang itu juga tadi ditegas oleh pihak Dewan Kehormatan. Kita lihat bagaimana hasilnya, nanti akan disampaikan. Itu saja poinnya. Okay. Dan di dalam itu tadi ada siapa saja Bang yang ada lengkap. Jenderal ada, Pak Jenderal ini lupa saya ya. Pak Adi, tolong tanyakan Pak Adi, Pak Jenderal apa yang di dalam sama ibu itu? Oh, ibu itu Jenderal panjang. Ah, sama ibu yang di dalam ruangan tuh Pak Adi, sini. Ini. Jenderal apa Bu? Namanya Dewan Kehormatan kita tuh Bu? Irjen Andar Dewan. Pak Irjen Pol Andar Dewan. Beliau itu pensiunan panggilan kami selama ini disebut dengan Pak Irjen Andar. Jadi Pak Jenderal Andar di situ hadir, Pak Sylvester Matutina sudah hadir, kemudian Ketua Umum juga hadir, Sekjen hadir, Dua Ketua Umum hadir, dan fair. Malah sekarang diperiksa itu Pak Lecumanan. Pak Lecumanan itu adalah Wakil Ketua Umum DPN Peradilan Bersatu, tapi beliau diperiksa karena dia ketua tim, diminta pertanggungjawabannya kenapa terjadi keributan itu. Saya sampai bilang, kasihan ini, beliau ini jadi diperiksa gara-gara saya. Tapi Pak Lecumanan itu orangnya fair, dia bilang nggak apa-apa, Bang Rasman, saya akan sampaikan apa yang utuh. Itu sempat ada perdebatan dikit Bang di dalam atau? bukan perdebatan, kita mana berani mendebat, kan mereka pimpinan. Saya hanya menjelaskan
mengurai soal itu apa yang terjadi. Saya tidak mungkin menambahi karena semuanya by data. Saya ditanya, hebatnya Pak Andar itu, Pak Anjar bukan Pak Andar ya, Pak Anjar itu mengatakan bahwa Pak Rasman, saya tanya Bapak pengacara, saya polisi, Bapak salah nggak? Itu kan sudah pertanyaannya mati kan? Salah nggak? Kalau Bapak merasa Bapak tidak bersalah, jelaskan alasan Bapak tidak bersalah. Kalau Bapak merasa salah, apa yang salah yang Bapak lakukan? Kami sudah lihat di video, kami sudah lihat sebelum kami mengambil keputusan. To the point aja. Ya saya sampaikan bahwa pertama sidang itu diskors 2 kali. Skor pertama majelis hakim keluar, kemudian anggota keluar, ketua, anggota keluar, saya menyamperin. Saya samperin Hotman, pegang daun, saya jelasin apa yang Bapak sampaikan. Saya sampaikan, Hotman kita buka-bukaan. Ini sidang peradilan, maksud saya supaya dia mau terbuka. Oke. Apalagi saya sampaikan di sidang kedua, setelah dibuka skor, hakim memaksakan diri bahwa sidang tetap tertutup. Teman-teman berontak, saya datang ke depan meja, saya pegang meja. Nah, saya sampaikan, Anda jangan memaksakan diri. Dan saya bilang hakim juga oknumnya ya banyak juga yang melanggar hukum. Dan itu dipotong, diedit. Tapi saksi saya banyak, Bu Ida semua mendengar itu karena suara saya keras. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu karena ketidakpercayaan. Iya, ketidakpercayaan saya dan saya kalau tekan tertutup. mulai dari awal dan ini karena lu tertutup akan menurut saya akan datang lagi ruang-ruang gelap seperti yang saya alami. Maaf ya, dalam tanda budakan saya di kepolisian dan kenapa jadi P21 di kejaksaan itu saja. Jadi saya jelaskan. Nah kalau di 2 itu saya beritahu, saya tangan saya begini, waktu duduk saya jelaskan dengan runut, waktu berdiri saya begini, saya datang dengan Hotman, saya duduk lagi, terus sidang kedua setelah disuka pegang meja. Itu yang faktual. Jadi kalau itu ada pelanggaran, saya serahkan kepada pimpinan. 2 poin saja. Ada berapa Ya. pertanyaan Bang tadi di dalam? Ya banyak lah, mungkin kalau dihitung itu 20 pertanyaan ada. Ya, oke ya. Tapi berarti harapan dari abang sendiri tetap patuh dan tunduk. Iya, bukan. Ya, saya ini, ya, Bang? sebagai seorang anggota, saya senang. Di KAI saya nggak temukan ini, walaupun padahal saya vice president. Tidak pernah diperiksa, tidak pernah ditanya ibu ini. Saya sudah 2 kali dipanggil etik. Pertama dulu kasus si perempuan itu, yang video-video itu dengan saya. Sudah, saya dinyatakan tidak terbukti. Yang ini saya jelasin. Ini. Yang 2 poin tadi intinya. Koalisi ini yang Bang 2 kali itu. Iya. Ini yang kedua. Yang pertama tidak terbukti. Yang ini saya nggak tahu dalam bentuk apa sanksi kepada saya. Saya akan terima. Itu 2 poin tadi. Nah, sedangkan Pak Lecu diperiksa karena dia ketua tim dan dia juga ikut berteriak. Kemudian teman-teman yang lain juga berteriak sama seperti. Jadi yang dilaporkan itu dan kawan-kawan semuanya kami dilaporkan. Saya sudah cek semuanya dan tinggal perannya yang berbeda-beda. Ya, misalnya kalau Bu Ida bicara misalnya hanya menyampaikan protes sidang harus ini tidak adil, ya saya kira itu sangat manusiawi. Begitu juga pakai toga. Begitu juga dengan tim yang lain, Pak Lihat, Pak Lecu, Binto, semua dari situ. Terus kalau itu dianggap sebuah kesalahan, ya biarlah etik kami yang menilai. Tapi yang pasti Ibu Ida Neti tidak disidang etik oleh Pradi pimpinan Pangoto. Nah, kalau itu di sidang etik nanti semua diperiksa ini. Ini Rahmani, Pak Pradioto semua ini. Nah, Bu Ida, Pak Rahmat, 80%. kemudian Rihat, iya kan? Iya. Semua di sana. 80% dari 33 tim hukum saya, sekarang nambah 2 lagi dengan Bung Herwanto dengan Bang Iki Sujana. Tadi Bang Murakarta minta buatkan surat kuasa juga. Nambah. Nah, itu mungkin sudah menjadi 35 atau 36. Jadi pertanyaannya cuma itu aja, singkat, padat, dan saya jawab sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Saya tidak berani merekayasa apapun karena Pradi Bersatu ini benar-benar kompeten untuk memeriksa saya. Dan artinya ini sekaligus mengadu juga terkait dibekukannya BAS, PT BAS Abang atau gimana? Iya, saya memang menyampaikan agar pembekuan BAS saya ini disikapi.
Nah, mereka sedang mendalami. Dan ya kita memang sama-sama tahu bahwa PT tidak berwenang untuk membekukan, tidak berwenang untuk menaruh. Nah, apakah ini dengan menggunakan tangan besi ya, atau istilah main kayu misalnya dipaksakan, ya saya serahkan ke organisasi. Nah, kalau organisasi memerintahkan saya, misalnya ini saya dianggap salah, kemudian saya harus minta maaf, ya saya lakukan, ya Mat, ya saya lakukan. Kalau diperintahkan saya harus minta maaf tertulis, saya harus minta maaf secara lisan atau kedua-duanya, dan minta maaf secara terbuka di depan media, ya saya akan lakukan. Kalau mereka men-skor saya, juga saya akan terima. Kalau mereka pecat saya, juga saya akan terima. Karena undang-undang mengatur begitu. Asalkan saya didengar keterangannya. Yang saya tidak terima selama ini, saya tak pernah didengar keterangannya. Makanya muncul begitu. Kalau seandainya Ibu pimpinan sidang waktu itu mendengar kami, di awal-awal nggak ada itu yang namanya keributan, yang sedikit kekacauan itu. Tapi karena nggak didengar sekali, terus 2 kali juga sidang skor yang kedua itu juga begitu. Jadi kita sudah dari awal memang sudah mencurigai, maka berdasarkan itulah kita ada sedikit benturan di dalam, yang dalam kategori tidak ada benturan fisik ya, hanya benturan pikiran, ada ribu-ribu, ada perbedaan, ada suara-suara yang agak sedikit kencang. Begitu. Bang, akankah menyurati ke sekretaris sendiri tuh nantinya? Menyurati selaku Saya udah bilang tadi dalam bahasa Arab sam'an wa ta'atan. Saya dengar dan saya patuhi. Itu. Saya udah bilang tadi, seandainya saya diberhentikan pun hari ini saya terima. Nah, kan saya sudah bilang sama kalian kalau memang itu. Tapi kalau memang bas itu hak saya untuk dikembalikan dipulihkan, ya pulihkan. Kalau memang saya masih berhak untuk menjalankan tugas profesi, saya lakukan. Jadi mesti diingat gitu. Jadi Mahkamah Agung itu mengatakan bahwa saya diminta untuk diperiksa etik oleh organisasi, ada. Nah, karena itu yang berwenang adalah organisasi, termasuk pemberhentian, termasuk kalau berhenti itu mengambil berita acara sumpah, dinonaktifkan, itu yang berwenang siapa? Organisasi advokat, bukan PT. PT itu dia hanya menjadi saksi. Coba kalian lihat pernyataan Bang Aden Buyung Nasution. Bang Buyung mengatakan bahwa dia salah satu inisiatornya. Tadinya rencananya di zaman dulu sumpah itu dilakukan di tempat suci, ada di masjid, ada di gereja, di tempat-tempat suci. Nah, dia berpikir di mana dilakukan ini? Karena sumpah kepada Tuhan, bukan sumpah kepada PT. Jadi penyelenggara itu adalah organisasi advokat, sumpah itu bukan PT penyelenggara, kan gitu. PT itu menghadiri dan diaturlah di situ ketua PT. Makanya ditampilkan di situ 2 saksi. Guna apa? Dicatatkan bahwa seorang lawyer yang akan menjalankan tugas profesinya terlebih dahulu disumpah dan dicatatkan. Itu saja perannya. Makanya saya dicatat itu nomor 118 dicatatkan. Tapi tidak bisa serta-merta dicabut karena dia tidak berwenang di situ. Nah, jadi itu nanti biar didalami oleh organisasi saya. Kalau organisasi menganggap itu mereka harus pulihkan, mereka bersurat, mereka datang, kewenangan mereka. Tapi kalau mereka menganggap ini harus dibekukan, kemudian saya akan jalan. Kemudian kalian jangan lupa, posisi saya di situ adalah terdakwa. Makanya diperiksa Bung Lejo. Karena posisi terdakwa bukan lawyer di situ. Karena itulah Bung Lejo harus menjelaskan bahwa dia sebagai pengacara bagaimana kejadiannya. Nah, makanya kami tidak ada di dalam. Nanti kalau sama saling dukung. Makanya saya selesai, lanjut beliau, kita tunggu. Itu saja. Oke. Hampir berapa lama, Pak? Apanya? Pemeriksaan Sebentar lagi mungkin selesai. Kita tunggu aja, nanti akan diundang teman-teman media ke dalam, baru kita nanti datang dan saya akan